Ya Stefani, untuk segmen awal ini sore ini kita akan mulai dengan informasi para pencari suaka asal Afghanistan yang kembali mendatangi kantor perwakilan PBB di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kericuhan sempat terjadi saat polisi membubarkan demonstran. Menolak dibubarkan, aksi saling dorong terjadi saat petugas gabungan dengan pengunjuk rasa para pencari suaka asal Afghanistan. Polisi terpaksa membubarkan aksi unjuk rasa ini karena tidak mengantongi izin dan melanggar aturan PPKM level 3. Saya berdoa kepada Allah, kalau bos saya ini juara silat, saya mau meninggalkan sini. Aksi unjuk rasa para pencari suaka ini bukan pertama kalinya digelar. Sebelumnya mereka berkali-kali mendatangi kantor perwakilan PBB, UNHCR, meminta kejelasan perpindahan mereka ke negara yang menerima pengungsi. So we are here coming because we have been here for 9 years, 10 years in here. So this is the UNHCR officer. We come in here for many times. They is not never solve our problem and they will never do anything for us. Gagal menyuarakan aspirasinya di depan kantor UNHCR, para pencari suaka akhirnya meninggalkan lokasi dengan berjalan kaki, sambil tetap mengangkat berbagai poster berisikan tuntutan mereka. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di sebuah gudang pabrik tekstil di Jalan Jenderal Sudirman, Bandung, Jawa Barat. Ratusan karyawan berhamburan keluar saat mengetahui kebakaran. Sementara di Cimahi, kebakaran menghanguskan puluhan taksi. Diduga ada kesengajaan. Pabrik tekstil di Jalan Jenderal Sudirman, Cijerah, Bandung, Jawa Barat terbakar Senin pagi. Api diduga berasal dari ledakan salah satu pipa transmisi oli yang tersambung dengan alat printing. Ratusan karyawan langsung berhamburan menyelamatkan diri saat api cepat merambat sehingga tidak ada korban luka atau jiwa. Di dalam saya lagi jalan kain, ada yang ini pipa oli, nggak tahu apa. Keluar sih yang oli teh sama kain, jadi kebakar gitu. Tiba-tiba api gede pas saya lihat. Saya lagi jalan tadinya, pada kerja, ada yang tahu ada yang enggak, itu juga pas api gede dikeluarin semua. Banyaknya material mudah terbakar membuat api sulit untuk dipadamkan. Petugas pemadam berjuang berjam-jam untuk menangani kebakaran. Kerugian akibat kebakaran ditaksir hingga miliaran rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Tim Inafis penyidik Satreskrim Polres Cimahi mendatangi lokasi kebakaran di Jalan Ranca Bali, Kota Cimahi untuk olah tempat kejadian perkara. Di lokasi polisi menemukan tas dan juga korek api serta botol berisi bensin yang digunakan pelaku untuk membakar. Hasil penyelidikan sementara kebakaran pul taksi AA ini diduga ada unsur kesengajaan. Polisi juga telah mengamankan satu orang diduga pelaku berinisial AA yang merupakan supir taksi. Secara motif kita sudah amankan tersangka, proses modus dan sebagainya mungkin nanti dijelaskan dalam proses penyidikan. Berapa orang Pak yang sudah diamankan, Pak? Sementara satu orang yang sudah kita amankan. Kebakaran menghanguskan puluhan mobil taksi di Jalan Gunung Batu, Kota Cimahi, Jawa Barat, Sabtu lalu. Mobil yang masih terisi bahan bakar membuat api cepat membesar. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas menurunkan belasan unit mobil pemadam kebakaran. 30 unit taksi jenis sedan terbakar dalam peristiwa ini. 23 unit diantaranya dapat diselamatkan. Seorang karyawan sempat dibawa ke rumah sakit karena sesak nafas. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta menutup jalan I Gusti Ngurah Rai Durensawit, Jakarta Timur selama pembangunan sodetan saluran air sepanjang 750 meter. Warga diimbau mencari jalur alternatif karena jalan ditutup lebih dari 2 bulan. Akibat adanya pembangunan, rekayasa lalu lintas diberlakukan mulai dari seberang kantor PMI hingga putaran gedung P3. Bagi kendaraan pribadi, pribadi hingga angkutan umum masih dapat melintas di jalur busway.
Kendati demikian, pemirsa, kendaraan berat di atas 5.500 ton tidak dapat melintas hingga pukul 10 malam, sehingga dialihkan menuju Jalan BKT atau Kolonel Sugiono. Sementara dari Jakarta Pusat diarahkan menuju Jalan Bekasi Raya. Tidak hanya pembatas beton, sejumlah petugas gabungan dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi pengerjaan sodetan saluran air.